Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Himawan. Saya akan menjelaskan tentang total productive maintenance. Yang pertama, pengertian total productive maintenance. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang 8 pilar aktivitas total productive maintenance dan tahap-tahapannya. Yang ketiga, implementasi pengukuran dan kesimpulan dari total productive maintenance. Yang pertama, pengertian. Total productive maintenance adalah suatu pendekatan proaktif tentang kaidah perawatan peralatan kerja beserta aspek penunjang dengan tujuan untuk perawatan, sehingga bisa menghindari kejadian yang tidak diinginkan sebelum hal tersebut terjadi. Tujuan dari total productive maintenance ini yang pertama adalah mengurangi waktu tunggu pada operasi, yang kedua meningkatkan ketersediaan alat sehingga menambah waktu produktif, yang ketiga memperpanjang umur pakai, yang keempat melibatkan pemakai dalam sistem perawatan, yang kelima pelaksanaan program prevention maintenance dan meningkatkan kemampuan merawat. Ini adalah contoh seismic losses yang terjadi pada perusahaan. Yang pertama ada breakdown, kerugian akibat rusaknya mesin. Yang kedua ada setup and adjustment, kerugian yang diakibatkan perlunya persiapan ulang peralatan dan perlengkapan kerja. Small stop, kerugian akibat terjadinya gangguan yang menyebabkan mesin tidak dapat beroperasi secara optimal. Yang keempat ada slow running, kerugian yang terjadi karena mesin berjalan lambat tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat ada startup defect, kerugian yang diakibatkan terjadi cacat produksi pada saat startup atau pada saat mesin menyala pertama kali. Yang terakhir itu ada production defect, itu kerugian yang terjadi karena banyaknya produk yang cacat dalam proses produksi. Selanjutnya ada objective of TPM. Ini adalah memaksimalkan kegunaan peralatan kerja secara efektif dan benar, merancang sistem pemeliharaan agar peralatan selalu siap pakai, mengajak seluruh departemen untuk terlibat langsung dalam merancang, menggunakan serta merawat semua peralatan kerja. Yang terakhir adalah mengajak manajemen dan pekerja untuk terlibat aktif dalam mensukseskan kegiatan ini. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sasaran dan target dari total productive maintenance. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas dengan cara mengurangi masukan dan menaikkan pengeluaran. Yang pertama, memaksimalkan efektivitas peralatan secara kuantitatif, meningkatkan total ketersediaan peralatan dan produktivitas pada periode operasi tertentu. Yang kedua, kualitatif, mengurangi banyaknya produk yang cacat, menstabilkan dan peningkatan kualitas. Ini adalah manfaat dari total productive maintenance. Yang pertama, sebuah budaya bisnis yang dirancang untuk secara berkelanjutan akan meningkatkan efisiensi dari total production system. Yang kedua, berlakunya suatu pendekatan yang terstandar dan sistematik di mana semua kerugian atau losses terantisipasi dengan baik. Yang ketiga, semua departemen yang memiliki pengaruh terhadap produktivitas akan memiliki mindset yang prediktif terhadap penghambat produktivitas. Yang terakhir adalah organisasi yang transparan menuju zero. Yang kedua, kita akan membahas tentang 8 pilar aktivitas TPM dan tahap-tahapannya TPM. 8 pilar aktivitas TPM. Yang pertama, fokus terhadap improvement. Yang kedua, keterlibatan pekerja. Ketiga, pelatihan. Keempat, manajemen produksi. Kelima, maintenance yang terjadwal. 6, quality maintenance. 7, safety, hygiene, and environment. 8, office TPM. Selanjutnya, ini adalah tahapan penerapan TPM. Tahapan-tahapan yang diperlukan untuk menerapkan TPM dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, melakukan evaluasi awal terhadap tingkat total productive maintenance saat ini. Yang kedua, memperkenal konsep TPM dan mempromosikannya. Yang ketiga, membentuk komite TPM. Yang keempat, menetapkan kebijakan, tujuan dan sasaran TPM. Yang kelima, merumuskan master plan untuk pengembangan TPM. Yang keenam, penyelenggaraan pelatihan atau training terhadap semua karyawan dan pihak yang berkepentingan atau stakeholder, terutama yang berkaitan dengan 8 pilar TPM. Yang ketujuh, menerapkan proses-proses persiapan. Yang 8, menjalankan semua program
kebijakan TPM untuk mencapai tujuan dan sasaran TPM yang ditetapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi pengukuran dan kesimpulan. Implementasi TPM ini adalah contoh implementasi TPM yang tadi disebutkan. Yang pertama, vision. Kita harus melihat vision ke depan, kita harus melihat apa yang kita lihat. Yang kedua, kita harus memiliki target. Jadi untuk menjalankan implementasi TPM kita harus memiliki target. Gimana caranya? Ya kita harus punya tim. Yang mana tim itu kita kembangkan dengan cara apa? Kita lihat, terus kita punya target. Setelah kita punya tim, punya target, dan kita bisa melihat apa yang kita inginkan atau kita punya visi yang sama, kita lanjutkan ke proses. Setelah proses kita menghitung. Itu adalah implementasi TPM. Selanjutnya, ini adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah TPM. Yang tadi, check sheet, ada flow chart, ada histogram, ada control chart atau Pareto chart, ada cause and effect diagram, ada scatter diagram ya. Mereka membutuhkan ini ya karena dia bakal bisa melihat apa aja nih mesinnya bagaimana kinerjanya, apakah naik atau turun. Itu biasanya menggunakan atau bisa menggunakan Pareto chart atau menggunakan histogram, bisa juga menggunakan control chart. Itu yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah TPM ini. Selanjutnya, rumus-rumus dari TPM ini adalah yang pertama mengukur availability, yang kedua mengukur performance efficiency. Kita bisa lihat aja di sini bagaimana cara rumus-rumusnya dari total productive maintenance ini. Selanjutnya ada rumus yang cara mengukur overall efektif atau mengukur overall efektif juga yang quality, tapi ini ya quality. Kalau efektif itu availability dikali performance dikali quality dikali 100%. Kalau ini amount produce, amount defect dikurang amount response dibagi amount produce. Ini bisa kita lewat aja. Ini adalah kesimpulan dari total productive maintenance. Yang pertama, kesuksesan implementasi TPM didukung oleh peran serta seluruh karyawan di semua tingkat organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep TPM dapat meningkatkan optimasi produktivitas sistem secara efektif dan efisien. Yang ketiga, dapat diterapkan di seluruh industri, jasa ataupun manufaktur. Oke, sekian dari saya, Noval Himawan. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang belibet-belibet atau dari PPT ini masih ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.